Ya, emas kembali turun di bawah level 1960, tapi di malam hari juga terjadi rebound yang sebetulnya tidak terlampau tinggi. Tapi dengan area yang terjadi saat ini, apakah kira-kira ini menjadi titik kulminasi yang kita nantikan selama ini, atau justru akan terjadi sesuatu kejutan di akhir pekan? Ya, selalu diingat bahwasanya end of month flows masih akan tetap membayangi, tapi juga kita memiliki satu atau bahkan dua peluru, yaitu terkait dengan data GDP dan juga data PCE yang akan dirilis di hari Kamis dan Jumat. Nah, untuk hari ini, kalau kita lihat dari data ekonomi kalender, sebetulnya tidak ada yang terlalu spesifik signifikan. Artinya berdampak kepada marketnya tidak terlampau signifikan. Tapi satu hal yang pasti, market kecenderungannya sekarang atau saat ini sedang merasa tenang, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Dan itu kemungkinan berimbas kepada safe haven yang agak diabaikan. Itulah sebabnya kenapa emas mengalami penurunan lebih lanjut di hari kedua minggu ini. Kita lihat apa saja yang akan menggerakkan market untuk sepanjang hari ini. Ya, fokus data dan event hari ini akan tertuju kepada BOE Governor Bailey Speaks, lalu kemudian ada ECB President Lagarde Speaks, dan juga CB Consumer Confidence, dan Survey Manufacturing Index dari Richmond. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan speak dari Governor Bailey, di mana tadi malam sebetulnya sempat memberikan indikasi bahwa BOE belum selesai dengan kenaikan suku bunganya. Nah, mereka menargetkan sebetulnya untuk berikutnya masih akan ada kenaikan setidaknya di pertemuan bulan Mei. Hanya saja market belum mendapatkan petunjuk. Kira-kira berapa besar untuk kenaikan tersebut? Apakah 25 basis point atau 50 basis point? Sementara kalau misalnya kita bicara tentang ECB juga sebetulnya juga membuka keran kemungkinan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut, tapi juga memberikan indikasi bahwa mereka siap untuk menyediakan likuiditas yang diperlukan selama ada permasalahan di sektor perbankan. So, malam nanti kita baru akan lihat apakah dari Bailey ataupun Lagarde memberikan indikasi lebih lanjut terkait dengan kenaikan suku bunga tersebut atau tidak. Lalu kemudian terkait dengan data CB Consumer Confidence, perhatikan saja dari actual versus ekspektasinya. Kalau kita bicara tentang angka ekspektasi yang ada di 101.0, berarti ini adalah indikasi adanya pelemahan dari level sebelumnya, yaitu 102.9. Nah, ini berarti kalau misalkan data nanti malam dirilis dengan aktual lebih tinggi daripada ekspektasi, itu berarti akan ada penguatan untuk US dollar, dan itu berarti dampaknya adalah emas akan kembali mengalami penurunan. Di sisi lain, kalau ternyata aktualnya lebih kecil daripada ekspektasi, berarti kita akan dapatkan dolar melemah dan emas mengalami kenaikan. Tapi masalahnya, pertanyaannya muncul, setelah market sudah bergerak relatif lebih besar di sesi Asia sampai sesi Eropa ini, apakah nanti respon marketnya akan berkebalikan atau tidak? Nah, ini harus dicermati terlebih dulu dari level-level support ataupun resisten yang mungkin nanti dalam video terpisah Anda akan simak dari level yang ada di grafik. Nah, untuk kemudian, saya rasa psikologis market yang akan bertindak. Kalau memang ternyata penurunan, terutama kalau kita lihat di emas sudah terlampau dalam, atau bahkan menyentuh level support psikologis, maka bisa saja vice versa, alias pembalikan arah yang terjadi atau sebagai reaksi berbalik arah. Dan itu semuanya akan kita lihat di jam 9 malam. Nah, sementara itu, kalau kita bicara tentang road to FOMC bulan Mei mendatang, memang masih cukup jauh, kita masih punya kurang lebih 1,5 bulan ke depan, atau bahkan 2 bulan. Nah, next FOMC meeting akan ada di bulan Mei dengan patokan previousnya berada di angka 5%. Kita belum tahu ekspektasinya apakah 25 basis point atau 50 basis point, tapi saya minta Anda untuk perhatikan. Setidaknya untuk minggu ini kita akan perhatikan lebih dulu data GDP yang akan dirilis di hari Kamis, kemudian inflasi PCE yang akan dirilis hari Jumat. Minggu depannya, alias di awal bulan April, kita akan langsung tertuju kepada ADP employment dan juga non-farm payroll. Lagi-lagi kita akan melihat dari sektor tenaga kerjanya. Positif, itu berarti akan membuat US dollar kembali mengalami penguatan dan berarti makin membebani market dengan kondisi di mana inflasinya akan tetap tinggi dan juga suku bunga akan tetap terbuka untuk mulai kenaikan. Nah, ini berarti agak sedikit berlawanan dengan apa yang terjadi selama 2 minggu terakhir yang heboh dengan kasus SVB. Walaupun kemarin sudah kita uraikan, ada salah satu bantuan dari First Citizen yang juga mengakuisisi SVB. Jadi sebetulnya market relatif tenang, tapi minggu ini kita masih tetap diliputi dengan uncertainty atau ketidakpastian. Ya, ada peringatan dari CEO Double Line, Gunlah, yang menyoroti ekonomi sebetulnya sudah dalam kondisi yang melemah. Ekonomi
menurut dia terlihat melemah dan ini mengisyaratkan adanya potensi untuk terjadi resesi yang juga diwarnai atau disoroti adalah terkait dengan kasus SVB, First Republic, dan juga Signature Bank. Nah, masalahnya adalah apakah kita sudah dalam tahapan pemulihan atau tidaknya, semua akan bergantung dari solusi yang lebih permanen. Nah, untuk masalah kenaikan suku bunga sendiri, menurut Gunlah, kemungkinan Fed tidak akan melakukan kenaikan suku bunga, kecuali kalau melihat imbal hasil Treasury untuk 2 tahun mengalami kenaikan. Jadi perhatikan saja di grafiknya apakah US Treasury Yield 2 tahun itu mengalami kenaikan atau tidak. Itu adalah salah satu ciri yang menurut Gunlah kemungkinan Fed tidak akan melakukan kenaikan suku bunga. Nah, kemudian dari Gunlah sendiri mengharapkan Fed kemungkinan langsung memangkas suku bunganya di tahun 2023. Well, dengan kondisi dot-plot kemarin mengisyaratkan hanya satu kali kenaikan lagi sepanjang 2023, lalu kemudian mereka tidak berubah alias pertahankan di suku bunga tinggi. Kita tinggal lihat apakah kemungkinan Fed akan dipaksa untuk memangkas suku bunganya atau tidak. Walaupun dalam pernyataan Powell sangat jelas mereka tidak ada rencana untuk melakukan pemangkasan, termasuk pernyataan dari James Bullard ataupun Neil Kashkari kemarin. Tidak ada sama sekali mereka mengupas terkait dengan rencana pemangkasan tersebut, melainkan justru tetap terbuka dengan kenaikan suku bunga kalau ternyata permasalahan di perbankan itu sudah selesai. Nah, kemudian catatan yang saya garis bawah di sini adalah jika Amerika mengalami resesi, maka Fed akan bereaksi sangat dramatis. Artinya di sini kemungkinan kita akan melihat lebih dramatisnya adalah tertuju kepada kebijakan moneter yang tadinya pengetatan, mereka akan langsung melonggarkan dengan seketika. Kemungkinan pemangkasan itulah yang akan dituju. Dan itulah pandangan dari CEO DoubleLine Gunlah. Apakah itu akan terjadi? Masih cukup banyak waktu untuk kita memperkirakan tersebut, tapi bukan minggu ini. Karena masih banyak juga data-data ekonomi, termasuk salah satunya inflasi yang akan dirilis di bulan April. Dari Snable, ECB melihat tidak adanya tanda-tanda pelemahan di pasar tenaga kerja, sehingga kemungkinan posisinya adalah ECB sudah terbaca kemungkinan masih tetap akan menaikkan suku bunga. Ingat, fokus utama yang sangat dijelaskan oleh Bank Sentral adalah fokusnya kepada inflasi. Target mereka inflasi harus mencapai level 2% kembali, dan so far, terutama yang terbaru, kalau kita lihat yang ada di Inggris, itu berada di angka 10,4%. Dan lagi-lagi Bailey menegaskan kalau memang ternyata tekanan inflasinya masih terus mengganggu, maka tidak ada pilihan lain bahwa itu harus ditindak dengan pengetatan moneter lebih lanjut. Walaupun kondisinya juga agak sedikit mengkhawatirkan dengan potensi mungkin saja muncul korban-korban berikutnya dari bank-bank yang lain. Nah, sementara dari ECB, bank kemungkinan akan menahan buffer likuiditas yang jauh lebih tinggi dari masa lalu. Saya jadi berpikir, apakah ini kemungkinan kita akan melihat adanya stimulus kembali atau tidak. Tapi yang jelas, apa yang sempat disampaikan oleh Presiden ECB, Christine Lagarde, semuanya masih sangat memungkinkan dan semuanya masih bisa terjadi, termasuk pertimbangan terkait dengan kenaikan suku bunga. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan Anda, apa yang menjadi faktor penggerak minyak? Setelah 2 minggu terakhir diombang-ambing dengan kasus SVB, kemudian juga Signature Bank, lalu kemudian Credit Suisse, dan kekhawatiran sektor perbankan juga memicu kepada kekhawatiran resesi, di situ akan menekan terkait dengan tindakan ataupun tingkat permintaan. Ya, minyak diakui sangat peka dengan efek dari ekonomi makro dan juga penyebab utama masalah ekonomi. Tentunya inilah yang mengakibatkan dalam 2 minggu terakhir kita melihat aksi jual terhadap minyak. Tapi hari ini kita sudah melakukan rebound sampai level $73. Tapi permasalahannya lagi-lagi, kalau misalkan Anda simak dengan penjelasan kami kemarin di live streaming, kita masih punya PR bahwa level 72 dan 73 adalah level resisten. Yang ternyata kalau diulik lagi, level 82 pun adalah resisten yang paling tangguh. Artinya, kalaupun misalkan kita anggap 73 bisa ditembus, jangan dulu senang, karena level akan kembali tertahan di level 82 maksimum. Ya, saya pun agak sedikit ragu untuk mencapai 82, karena kemungkinan kita masih akan melihat bertahap. Tidak akan langsung begitu saja, dan semuanya kaitannya dengan uncertainty atau ketidakpastian. Yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan OPEC+. So far tidak ada kebijakan untuk menambahkan produksi, melainkan mereka tetap dalam pemangkasan produksi 2.000 barrel per day atau per hari sampai di akhir tahun. Nah, berita terbarunya adalah hanya berkutat kepada Rusia yang kembali memangkas produksi mereka, tapi juga tidak terlampau signifikan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat supply versus demand, dengan demand yang melemah, supply-nya masih tetap berlebih, maka kemungkinan harga minyak agak sulit untuk mengalami kenaikan terlampau tinggi.